Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Mutiara dengan NIM 2104685. Saya dari kelas 1B PGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi penilaian mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Acep Ruswan MPD dan Bunda Gianika Wanti SPSI MPD. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan memaparkan materi pertemuan 9 hingga pertemuan 14. Selamat menonton! Pada pertemuan 9 membahas mengenai teori berpikir. Brunner adalah seorang ahli psikologi perkembangan dan ahli psikologi belajar kognitif. Penelitiannya yang banyak meliputi persepsi manusia, motivasi, belajar, dan berpikir. Dalam mempelajari manusia, ia menganggap manusia sebagai pemroses, pemikir, dan pencipta informasi. Menurut Arifin 2012. Teman-teman, terdapat 3 tahap berpikir menurut Brunner. Yang pertama, tahap enaktif, yaitu suatu tahap pembelajaran di mana ilmu pengetahuan itu dipelajari secara aktif, dengan menggunakan benda-benda konkret atau menggunakan situasi yang nyata. Tahap yang kedua yaitu tahap ikonik, yaitu suatu tahap pembelajaran di mana pengetahuan itu direpresentasikan atau diwujudkan dalam bentuk bayangan visual, gambar, ataupun diagram. Tahap yang ketiga yaitu tahap simbolik, yaitu suatu tahap pembelajaran di mana pengetahuan itu direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol. Misalnya seperti huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat, lambang-lambang matematika, maupun lambang-lambang lainnya. Terdapat sifat berpikir. Yang pertama, starting position atau pemrosesan informasi. Yang kedua, goal directed, yaitu menuju pemecahan masalah. Yang ketiga, finishing position atau goal state, yaitu pemecahan masalah. Berpikir adalah proses kognitif yang berlangsung dikarenakan adanya stimulus dan respon di mana di dalamnya terdapat ketertarikan antara mental dan perilaku. Teman-teman, terdapat 2 cara berpikir. Yang pertama, induktif, yaitu penarikan cara berpikir dari khusus ke umum. Yang kedua, deduktif, yaitu penarikan cara berpikir dari umum ke khusus. Kemudian pada pertemuan 10 membahas mengenai inteligensi. Inteligensi berasal dari kata Latin yaitu intelliger, yakni mengorganisasikan, menghubungkan, atau menyatukan satu dengan yang lainnya. Terdapat kesalahpahaman tentang inteligensi. Inteligensi hanya mengacu pada kemampuan tunggal saja, padahal yang sebenarnya adalah mengacu kepada bermacam-macam kemampuan. Inteligensi adalah daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru menggunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya. Stern, 1953. Pada tahun 1905, Binet menciptakan tes inteligensi. Pada pertemuan 11 membahas mengenai motivasi, yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa atau intrinsik dan dari luar diri siswa, yaitu ekstrinsik untuk melakukan sesuatu. Motivasi intrinsik meliputi hasrat dan keinginan untuk berhasil, dorongan kebutuhan untuk belajar, dan harapan akan cita-cita siswa. Sedangkan motivasi ekstrinsik yang meliputi adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, kegiatan belajar yang menarik, dan adanya upaya guru dalam membelajarkan siswa. Terdapat faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Yang pertama, faktor intrinsik, yang kedua, faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik yaitu minat, cita-cita, dan kondisi siswa. Kemudian ada faktor ekstrinsik yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tentu saja terdapat usaha-usaha dalam meningkatkan motivasi belajar siswa.
seperti memaksimalkan sarana dan prasarana pembelajaran, merekrut tenaga pengajar yang profesional dan kompeten di bidangnya. Manajemen sekolah harus akuntabel dan profesional dan melibatkan seluruh stakeholder. Cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah diantaranya memberi angka atau nilai, hadiah, kompetisi atau persaingan, memberikan ulangan, mengetahui hasil, pujian, hukuman, dan minat. Usaha untuk meningkatkan motivasi belajar yang dilakukan oleh guru diantaranya menggunakan metode kegiatan yang beragam, menjadikan siswa aktif, membuat tugas yang menantang dan realistis, menciptakan suasana kelas yang kondusif, memberikan masukan, menghargai kesuksesan dan keteladanan serta pemberian penghargaan untuk memotivasi. Pada pertemuan 12, membahas mengenai pengertian, kriteria, dan asumsi kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak tentang sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa guna memecahkan berbagai persoalan sehingga dapat menghasilkan penyelesaian yang orisinil dan bermanfaat, menurut Semiawan tahun 1999. Kreativitas dapat dipahami sebagai apa saja yang telah tercipta, sebagai sesuatu yang baru dan berbeda dari apa yang telah ada sebelumnya. Kreativitas sering dianggap sama dengan inteligensi atau kecerdasan yang tinggi. Orang beranggapan bahwa orang yang ber-IQ sangat tinggi adalah orang yang kreatif. Walaupun sedikit bukti bahwa orang yang ber-IQ tinggi itu juga memiliki kreativitas yang tinggi. Konsep kreativitas yang populer menunjukkan bahwa semua orang dapat dikelompokkan secara garis besar menjadi dua kelompok, yaitu konformer dan kreator. Konformer bersifat mengganggu serta membuat masalah, sementara kreator bersifat memberikan kontribusi berupa ide-ide yang orisinil, pendapat yang berbeda, atau cara-cara baru dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kreativitas anak, di antaranya ada jenis kelamin, status sosioekonomik, posisi urutan kelahiran, ukuran besar anggota keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan inteligensi. Pada pertemuan ke-13 membahas mengenai minat dan bakat siswa. Guru sangat berperan dalam mengarahkan minat dan bakat siswa. Guru bukan hanya melakukan transfer ilmu pengetahuan saja. Lebih dari itu, guru juga berperan dalam proses mengarahkan minat dan bakat siswa. Guru sebagai orang tua siswa yang berada di sekolah memiliki kewajiban tidak hanya sekedar mematangkan aspek kognitif saja. Guru juga menjadi tempat bimbingan di luar pemahaman terhadap sebuah materi pelajaran. Peran guru juga sangat penting ketika dihadapkan pada proses pengarahan minat dan bakat siswa. Hal yang dapat dilakukan oleh guru diantaranya, yang pertama, memberikan perhatian. Pada hakikatnya, siswa butuh adanya perhatian atau dukungan dari guru. Salah satu cara yang dapat bapak atau ibu guru lakukan ialah meluangkan waktu di luar jam mengajar untuk mendengarkan cerita mereka. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan orang tua siswa. Guru sebisa mungkin harus proaktif berkomunikasi dengan orang tua, memberikan info kemajuan belajar siswa, hingga menawarkan konseling kepada orang tua siswa. Yang ketiga, rutin memberikan latihan. Minat dan bakat yang sudah terlihat dari siswa haruslah diberikan pembinaan dan pelatihan rutin oleh guru. Hal ini bertujuan agar minat dan bakat dari siswa tersebut bisa berkembang dengan baik. Latihan yang diberikan oleh guru tidak harus banyak, melainkan konsisten. Selain itu, pendampingan saat latihan juga merupakan hal yang tidak kalah penting. Yang keempat, penguatan motivasi belajar.
Begitu pentingnya dukungan untuk penguatan motivasi belajar dari seorang guru kepada siswanya. Nantinya, motivasi belajar untuk mengembangkan minat dan bakatnya ini bisa saja menjadi penentu hasil akhir yang diperoleh dari proses latihan atau pembelajaran itu sendiri. Yang kelima, mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Disinilah pentingnya komunikasi dan pembimbingan kepada siswa dan pengampu kegiatan tersebut. Jika guru melihat siswa tersebut melakukan potensi yang bagus untuk berkembang melalui ekstrakurikulernya, maka guru bisa mempertimbangkan bahwa siswa tersebut minat dan bakatnya berkembang melalui kegiatan itu. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi. Guru juga berperan sebagai evaluator yang bertugas memberikan masukan kepada siswa terkait pengembangan minat dan bakatnya. Misalnya, jika ternyata minat dan bakat siswa tersebut sulit diwujudkan, guru bisa memberikan masukan terkait hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh siswa untuk mewujudkan hal tersebut. Baiklah teman-teman, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.